Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan bagi kita semua. Kenalkan, nama saya Atri Anissa Putri Asmi dengan NIM 110001201201666, mahasiswi Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, mata kuliah Hukum Pelayanan Publik kelas K dengan dosen pengampu Bapak Dr. Kadek Cahya Susila Wibawa, SHMH. Video ini dibuat untuk memenuhi penugasan ujian akhir semester mata kuliah Hukum Pelayanan Publik berupa presentasi hasil analisis artikel berjudul Public Information Disclosure and Adaptive Governance and Emerging Market Case dan keterkaitannya dengan pelayanan publik dan keterbukaan informasi publik. Untuk identitas artikel, judulnya adalah Public Information Disclosure and Adaptive Governance and Emerging Market Case. Penulisnya adalah Amrullah, Sobri, Andreas, dan Raniasa. Tercantum dalam jurnal Corporate Law and Governance Review volume 6, issue 4 tahun 2024 dengan doi tercantum. Kemudian untuk fokus kajiannya adalah keterbukaan informasi publik dalam konteks tata kelola adaptif studi kasus di Sumatera Selatan. Latar belakang dari artikel ini adalah mengenai bahwasanya keterbukaan informasi publik merupakan prinsip fundamental demokrasi yang mendorong akuntabilitas, partisipasi warga, dan pencegahan korupsi. Kemudian, era digital saat ini memperkuat urgensi ini melalui perkembangan teknologi informasi dan komunikasi. Di Sumatera Selatan sendiri, pemerintah provinsi membentuk sebuah komisi bernama Komisi Informasi dengan tujuan untuk mendorong keterbukaan informasi publik. Data yang tercantum pada fenomena empiris terdapat 209 sengketa informasi di Komisi Informasi Sumatera Selatan pada periode tahun 2018 sampai 2020 mengindikasikan tingginya permintaan publik sekaligus masih adanya hambatan dalam penyediaan informasi. Kemudian terdapat 3 rumusan masalah beserta tujuan penelitiannya. Rumusan masalah pertama adalah mengenai bagaimana implementasi keterbukaan informasi publik di Provinsi Sumatera Selatan. Yang kedua adalah apa saja tantangan dan hambatan dalam mendorong keterbukaan informasi publik di Sumatera Selatan. Dan yang ketiga adalah bagaimana model rekomendasi keterbukaan informasi berbasis tata kelola adaptif. Ketiga pertanyaan ini saling berkaitan satu sama lain dalam kerangka pemikiran yang logis, di mana pemahaman atas implementasi dalam rumusan masalah pertama menjadi dasar identifikasi hambatan pada rumusan masalah kedua yang pada gilirannya akan memandu perumusan model perbaikan pada rumusan masalah ketiga. Dalam artikel ini terdapat dua kerangka konseptual yang saling berhubungan satu sama lain. Untuk konseptual dari keterbukaan informasi publik itu sendiri, di mana akses mudah dan luas atas informasi yang diproduksi pemerintah akan mendorong transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas, kemudian juga mencegah penyalahgunaan kekuasaan dan korupsi. Kemudian dalam konseptual tata kelola adaptif atau adaptive governance, kemampuan pemerintah beradaptasi terhadap perubahan lingkungan dan tuntutan masyarakat itu dapat menekankan fleksibilitas, responsivitas, dan perbaikan berkelanjutan dengan mengintegrasikan kolaborasi lintas sektor. Keduanya saling memperkuat di mana keterbukaan informasi mendukung tata kelola adaptif dan tata kelola adaptif memungkinkan keterbukaan yang berkelanjutan. Untuk metode penelitian artikel ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan 3 sumber data yaitu primer berupa wawancara mendalam dengan pejabat di Sumatera Selatan, kemudian observasi, dan FGD atau focus group discussion dengan pejabat pemerintah Provinsi Sumatera Selatan seperti Sekda, Kepala Dinas Kominfo, dan Kepala Perangkat Daerah. Untuk sumber data sekundernya berupa dokumen resmi, regulasi, dan literatur. Kemudian untuk alat analisis menggunakan NVivo 12+, yaitu berupa alat coding untuk mengkalibrasikan kasus dan tematik, di mana ia mengidentifikasi pola, tren, dan hubungan antar variabel. Kemudian untuk validitas itu menggunakan triangulasi data, yaitu multisumber dan multimetode, dan pemilihan informan kunci meningkatkan kredibilitas. Di sini hasil implementasi dari keterbukaan informasi publik di Sumatera Selatan dicapai melalui 5 indikator. Yang pertama adalah ketepatan waktu, di mana capaiannya adalah sudah menjadi langkah awal untuk pengungkapan efektif, tetapi masih perlu konsistensi. Kemudian indikator kedua adalah kelengkapan, di mana informasi komprehensif itu mendukung pemahaman publik atas kebijakan. Kemudian indikator keandalan dan akurasi itu krusial untuk membangun kepercayaan publik dan pengambilan keputusan yang tepat. Dan gaya komunikasi, informasi harus menggunakan bahasa inklusif, menghindari jargon yang teknis. Kemudian pemanfaatan TIK, di mana ICT itu memperluas jangkauan, namun aksesibilitas digital masih perlu dijamin merata. Kemudian untuk tantangan dan hambatan utama, ada 5 tantangan dan hambatan. Yang pertama adalah mengenai eksklusi informasi, di mana pengecualian informasi itu berdasarkan hukum berpotensi untuk disalahgunakan. Kemudian manajemen informasi yang tidak terintegrasi, di mana fragmentasi data lintas instansi dapat menyulitkan warga untuk memperoleh gambaran menyeluruh. Kemudian untuk resistensi internal pemerintah, terdapat kekhawatiran atas interpretasi publik dan dampak politik dapat menyebabkan aparat untuk enggan berbagi informasi secara proaktif. Kemudian yang keempat adalah keterbatasan aksesibilitas publik,
di mana terdapat kesenjangan digital dan literasi masyarakat yang menyebabkan ketimpangan. Dan yang terakhir adalah literasi digital dan informasi rendah, di mana masyarakat yang tidak mampu memahami dan memanfaatkan informasi tidak dapat berpartisipasi secara bermakna. Kemudian untuk model rekomendasi adaptif yang dihasilkan dari artikel ini adalah terdapat 3 pilar dari tata kelola adaptif, yaitu kolaborasi, fleksibilitas, dan pembelajaran. Kemudian untuk 5 strategi operasional, itu yang pertama mengenai inklusivitas informasi, kemudian yang kedua implementasi dari sistem manajemen informasi yang terpadu antar atau lintas instansi, kemudian reduksi resistensi melalui edukasi dan perubahan budaya organisasi, peningkatan aksesibilitas melalui diversifikasi kanal dan juga infrastruktur teknologi, dan juga peningkatan literasi digital dan informasi masyarakat melalui pelatihan. Mengenai diskusi terdapat 2 implikasi, yaitu implikasi teoritis dan praktis, dan keterbatasan penelitiannya itu berfokusnya pada satu provinsi sehingga membatasi generalisasi, dan studi komparatif lintas daerah diperlukan untuk memperluas validitas eksternal. Kesimpulannya adalah keterbukaan informasi publik di Sumatera Selatan telah menunjukkan kemajuan, namun masih menghadapi hambatan signifikan yang mana ia menghambat pencapaian tujuan transparansi secara optimal. Kemudian 3 hambatan utama yang teridentifikasi itu ada resistensi internal, aksesibilitas terbatas, dan rendahnya literasi digital bersifat saling berkaitan. Kemudian model rekomendasi itu berbasis tata kelola adaptif yang mengintegrasikan kolaborasi, fleksibilitas, dan pembelajaran. Dan yang terakhir adalah perwujudan keterbukaan informasi yang sesungguhnya itu menuntut transformasi budaya organisasi, pemerintah, kemudian investasi infrastruktur digital, dan pemberdayaan masyarakat. Pada intinya adalah keterbukaan informasi bukan sekadar hak, melainkan fondasi demokrasi yang hidup. Demikian presentasi hasil analisis saya terhadap artikel ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.